de lo que se habla del narcotráfico en este momento es el supuesto vínculo que tiene con Esper con un supuesto algo, digamos, no, el kirchnerismo o el peronismo es la única parte que le interesa del narcotráfico en este momento. Posible contacto y condena, no hay condena. Langsung heboh, menolak untuk liburan. Veda Ega Pratama kembali latihan keras demi sempurnakan cornering di Moto3. Aksi drift ekstrim Veda langsung jadi sorotan. Analis Eropa sampai beri komentar yang sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lacok. Hahaha. Di saat banyak pembalap muda memilih pulang untuk menikmati waktu bersama keluarga, Veda Ega Pratama justru mengambil jalan berbeda. Alih-alih kembali ke Indonesia untuk berlibur, ia memilih bertahan lebih lama di Eropa, memperketat latihan demi menyongsong musim perdananya di Moto3 tahun depan. Keputusan yang tidak populer. Namun inilah pilihan seorang pejuang yang sedang mengejar mimpi di panggung dunia. Beberapa hari lalu, sebuah video latihan resmi yang dirilis oleh Honda Tim Asia langsung viral. Dalam rekaman itu, Veda terlihat melakukan aksi drift ekstrem dengan motor Moto3. Mengendalikan setiap liukan dengan presisi tajam, agresivitas terukur, dan teknik yang jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Gerakan itu bukan sekadar gaya, melainkan sinyal bahwa seorang bintang baru sedang ditempa. Ternyata, latihan intens tersebut merupakan bagian dari program khusus yang disusun oleh pelatih barunya, Olive Marquez, sosok yang ditugaskan secara khusus untuk menyiapkan Veda bersaing di level dunia. Menurut sumber internal, Veda bahkan menolak mengambil hari libur. Fokusnya total, menguatkan fisik, menyempurnakan cornering, dan beradaptasi dengan karakter mesin yang begitu liar di kelas Moto3. Teknik drift yang ia tampilkan bukan untuk pamer. Itu adalah latihan penguasaan motor dalam kondisi ekstrem, kemampuan vital untuk pertarungan sengit, di mana kesalahan sekecil apapun dapat berakhir fatal. Dan di titik itu, Veda menunjukkan kedewasaan teknis yang luar biasa. Honda Tim Asia menilai bahwa perkembangannya dalam beberapa minggu belakangan benar-benar signifikan. Sektor pengereman makin kuat, racing line makin presisi, stabilitas meningkat drastis, hingga teknik counter throttle ala pembalap papan atas mulai terlihat jelas. Semua ini membuat keyakinan tim semakin menguat. Debut Veda tahun depan tidak hanya menjanjikan, ia bisa menghadirkan kejutan besar. Namun dampak dari kerja keras ini tidak hanya terasa di dalam lintasan. Di luar sirkuit, pengaruh Veda mulai menggema di seluruh Asia. Honda Tim Asia kini kebanjiran tawaran sponsor dari berbagai perusahaan besar, mulai dari Jepang, Thailand, Indonesia, hingga kawasan Timur Tengah. Popularitas Veda di media sosial, latihan ekstremnya yang viral, dan antusiasme luar biasa fans Indonesia membuat nilai komersialnya melonjak tajam. Beberapa sponsor bahkan telah mempersiapkan kontrak jangka panjang, melihatnya tidak hanya sebagai pembalap berbakat, tetapi sebagai aset masa depan yang punya daya tarik pasar sangat besar. Kenaikan nilai pasar Veda memberikan efek domino. Honda Asia makin dikenal, Moto3 semakin menarik perhatian publik Asia. Dan kelas ini mulai dilirik sebagai pasar balap yang potensial untuk pertumbuhan industri motorsport di kawasan. Veda tidak hanya menjadi pembalap muda, ia mulai dilihat sebagai game changer, sosok yang membawa pengaruh langsung pada industri balap Asia. Dan ketika berbicara soal kompetisi, satu nama kini tak terhindarkan, Brian Uriarte. Persaingan antara Veda dan Uriarte menjadi salah satu topik terpanas menjelang musim Moto3 mendatang. Analis dari berbagai negara menyebut keduanya sebagai calon bintang besar generasi baru. Uriarte datang dengan reputasi sebagai rookie fenomenal, sementara Veda menunjukkan progres luar biasa berkat latihan ekstrem bersama pelatih barunya. Para pengamat menilai rivalitas ini akan meledak karena 3 alasan utama. Pertama, keduanya membawa talenta murni yang setara. Veda unggul dalam kontrol pengereman dan kestabilan cornering. Uriarte memiliki kecepatan eksplosif di trek lurus. Kedua, perkembangan keduanya terlihat sangat cepat. Uriarte tampil konsisten, sementara Veda menunjukkan lompatan besar melalui latihan intens seperti drift ekstrem dengan motor Moto3. Honda Asia membangun Veda sebagai ikon baru Asia, sementara tim Uriarte berambisi mencetak juara dunia berikutnya. Semua ini membuat rivalitas Veda dan Uriarte diprediksi menjadi storyline terbesar di Moto3 musim depan.
Dua pembalap muda, sama-sama agresif dan sama-sama memiliki mental baja. Veda memilih latihan tanpa henti. Kini seluruh publik balap menunggu bagaimana dua bintang muda ini akan bertarung ketika lampu start menyala. Inilah pertarungan generasi baru. Duel yang disebut banyak pakar sebagai salah satu rivalitas paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dan semua mata kini tertuju pada satu pertanyaan. Siapa yang akan muncul sebagai pemilik masa depan Moto3? Dan inilah suara-suara para pendukung yang mengikuti setiap langkah Veda dengan penuh bangga dan harapan. Gila sih, setiap lihat perkembangan Veda makin terasa kalau dia ini memang dipersiapkan buat level yang jauh lebih tinggi dari rider seusianya. Latihan drift ekstrem begini bukan hal biasa untuk pembalap muda. Hormat untuk kerja keras dan mentalnya. Indonesia bangga banget punya talenta kayak gini. Asli merinding lihat narasinya. Bayangin, pembalap lain udah pada liburan, tapi Veda malah ngegas latihan tanpa libur. Ini mental juara sejati. Enggak heran, sponsor pada rebutan karena Veda bukan cuma bakat, dia investasi masa depan. Gas terus, Bang Veda. Sebagai fans lama MotoGP, gue bisa bilang rivalitas Veda dan Uriarte ini bakal jadi tontonan paling seru musim depan. Dua-duanya cepat, dua-duanya lapar kemenangan, dan dua-duanya masih muda. Dunia balap pasti bakal gempar kalau Veda langsung tampil ngeri di musim debut. Honda Asia pasti bangga banget punya pembalap yang progresnya sekencang ini. Teknik cornering dan pengereman Veda makin hari makin matang. Yang bikin gue salut adalah kedisiplinannya. Anak muda tapi mentalnya kayak pembalap veteran. Keren sumpah. Latihan drift motor Moto3 itu bukan main-main. Salah sedikit bisa jatuh parah, tapi Veda bisa kontrol itu dengan tenang dan presisi. Ini bukti kualitasnya udah level dunia. Nggak sabar lihat debutnya musim depan. Rivalitas Veda versus Uriarte ini vibes-nya kayak pertarungan Marc Marquez versus Jorge Lorenzo versi muda. Dua gaya berbeda tapi sama-sama mematikan. Semoga musim depan kedua rider bisa tampil maksimal tanpa cedera. Moto3 bakal makin seru. Yang menarik buat gua bukan cuma performanya di lintasan, tapi dampak komersialnya. Nggak banyak pembalap muda yang bisa bikin sponsor ngantri. Veda melakukan itu hanya dengan kerja keras dan talentanya. Dia bukan cuma pembalap, tapi brand besar masa depan. Bangga banget sebagai orang Indonesia, lihat anak bangsa yang serius banget mempersiapkan diri. Latihan di Eropa, nggak pulang liburan, fokus tiap hari, itu nggak gampang. Salut sama dedikasi Veda. Semoga musim debutnya memuaskan. Gua ngikutin perjalanan Veda dari Asia Talent Cup dan lihat dia sampai titik ini rasanya kayak lihat cerita anime jadi kenyataan. Dari pembalap muda Asia, sekarang siap tempur di dunia. Keren banget, semoga konsisten sampai MotoGP nanti.